Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk kali ini kita sudah sampai pada penilaian tengah semester ganjil. Nah, untuk kali ini ada paket 1. Kenapa ada paket 1? Untuk minggu ini paket 1, kemudian untuk minggu depan itu akan kita bahas paket yang kedua. Nah, untuk paket 1 ini soalnya ada 30 pilihan ganda semua. Kalian sudah siap untuk mengerjakan? Kalau sudah siap, mari disiapkan alat-alat tulisnya untuk menulis jawabannya. Oke ya, bisa kita mulai? Langsung saja, soal yang pertama. Membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Nah, lafal isti'adzah itu bagaimana? Pilihannya A. Bismillahirrahmanirrahim, ataukah B. Alhamdulillahirrabbilalamin, atau C. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau D. Shadaqallahul azim. Silakan dipilih salah satu. Kita lanjutkan. Nomor 2. Surat At-Tin termasuk urutan surat yang keberapa? Jadi ini soal tentang surat At-Tin. Urutan surat dalam Al-Quran itu urutan yang keberapa? Apakah A. urutan surat yang ke-94, atau B. 95, atau C. 96, atau D. 97? Oke, udah ya. Soal selanjutnya. Soal nomor 3. Ini ada ayat, kalian diminta untuk meneruskan. Ayatnya bagaimana? Wahadzal baladi titik-titik. Terusnya adalah apakah A. Az-zaitun, B. Sinin, atau C. Al-amin, atau D. Taqwim. Nah, terusan ayat di atas ini apa? Silakan langsung dipilih. Selanjutnya, soal nomor 4. Jumlah ayat dalam surat At-Tin itu ada berapa? Jadi At-Tin itu mempunyai berapa ayat? A. 6, atau B. 7, atau C. 8, atau D. 9? Silakan pilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Lafal al-insana. Ini lafal ini hukum bacaannya apa? Ya, jadi di sini ada al-insana. Apakah A. ikhfa, atau B. qalqalah, atau C. idgham syamsiyah, atau D. idhar? Idhar yang di sini yang dimaksud adalah idhar halqi itu. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Arti dari fi ahsani taqwim. Ini terdapat dalam surat At-Tin ini. Nah, ini artinya apa? Fi ahsani taqwim. Pilihan pertama, ke tempat yang serendah-rendahnya dalam kurung neraka. Pilihan yang kedua, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pilihan yang ketiga, pahala yang tiada putus-putusnya. Atau pilihan yang keempat, hakim yang seadil-adilnya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Buah tin dalam surat At-Tin ini merupakan ungkapan daerah mana? Jadi At-Tin itu ungkapan dari daerah mana? Apakah A. Mekah, atau B. Bukit Sinai, atau C. Baitul Maqdis, atau D. Damaskus? Bisa langsung dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 8. Makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Kira-kira siapa makhluk yang paling sempurna itu? Apakah A. malaikat, atau B. setan, atau C. manusia, ataukah D. hewan?
makhluk yang paling sempurna ya. Kita lanjutkan soal yang nomor 9. Menurut surat At-Tin, manusia itu yang akan masuk surga adalah orang yang bagaimana? Jadi orang nanti akan masuk surga itu ada syaratnya. Lah itu orang yang bagaimana? Apakah A, orang yang sholat dan puasa, ataukah B, orang yang melaksanakan haji, atau yang C, beriman dan beramal salih, atau yang D, kaya dan dermawan. Ini berdasarkan surat At-Tin. Silahkan dipilih salah satu. Soal nomor 10. Bunyi surat At-Tin ayat 5. Jadi surat At-Tin ayat kelima itu bunyinya bagaimana? Apakah A, fama yukadzibuka ba'du biddin, atau yang B, tsumma radadnahu asfala safilin, atau yang C, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, atau yang D, wa hadzal baladil amin. Silahkan dipilih salah satu. Nomor 11. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut titik-titik. Jadi nama baik Allah itu namanya apa? Apakah sifat wajib Allah? A itu. Atau B, Asmaul Husna. C, kalimat tasbih. Atau D, kalimat tahlil. Nama-nama Allah yang baik ya itu. Silahkan dipilih. Selanjutnya soal nomor 12. Di bawah ini yang termasuk Asmaul Husna kecuali, berarti yang bukan Asmaul Husna. A, Al-Mumit. B, Alhamdulillah. C, Al-Hayyu. D, Al-Ahad. Tinggal memilih. Soal nomor 13. Arti dari Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya apa? Apakah A, yang maha hidup, atau B, yang maha berdiri sendiri, atau C, yang maha mematikan, atau D, yang maha esa? Bisa dijawab. Selanjutnya soal nomor 14. Arti dari Al-Ahad adalah, jadi Al-Ahad ini artinya apa? Apakah A, yang maha hidup, atau yang maha berdiri sendiri, atau yang maha mematikan, atau yang maha esa? Bisa dipilih. Selanjutnya soal nomor 15. Fatimah tidak merasa takut terhadap kematian karena kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Hal ini sebagai penerapan dari Asmaul Husna titik-titik. A, Al-Mumit. B, Al-Hayyu. C, Al-Qayyum. D, Al-Ahad. Apa penerapan yang seperti itu? Selanjutnya nomor 16. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Sangat mudah ini. Pilihan jawabannya A2, B3, C4, D5. Tinggal memilih. Soal nomor 17. Kitab yang diturunkan di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai adalah titik-titik. Jadi kitab apa yang diturunkan di Bukit Tursina? Apakah A, kitab Taurat, atau B, kitab Zabur, atau C, kitab Injil, atau D, kitab Al-Quran? Sangat mudah. Nomor 18. Kitab Injil
itu diturunkan kepada nabi siapa? Jadi kitab Injil itu diturunkan kepada nabi A, Nabi Muhammad, atau B, Nabi Isa, atau C, Nabi Musa, atau D, Nabi Daud. Ya, kitab Injil. Kita lanjutkan nomor 19. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi titik-titik. Kalau soal sebelumnya tadi kitab Injil, sekarang kitab Taurat. Yang pertama pilihannya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Musa. Dan yang keempat Nabi Daud. Tinggal pilih juga. Soal nomor 20. Yang termasuk contoh ajaran terpuji kepada Allah adalah titik-titik. Jadi contoh ajaran yang terpuji. Yang pertama pilihannya memberi makanan hewan peliharaan. Yang B, makan makanan yang bergizi. C, sholat 5 waktu dengan tertib. Dan D, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Contoh ajaran yang terpuji kepada Allah. Kita lanjutkan soal yang nomor 21. Anak yang perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan hadis disebut titik-titik. A, anak baik. B, anak cerdas. C, anak berbakat. Atau D, anak soleh. Sangat mudah soalnya. Soal nomor 22. Melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan disebut titik-titik. Apakah A, rajin, atau B, gemar menolong, atau C, jujur, atau D, disiplin. Ya, yang sesuatu dengan kenyataan jenenge apa namanya. Selanjutnya nomor 23. Di bawah ini yang termasuk contoh jujur kepada diri sendiri. Jadi jujur kepada diri kita sendiri contohnya apa? Apakah A, melaksanakan puasa Ramadan, atau B, membaca Al-Quran setiap hari, atau C, saat ujian tidak mencontek, dan D, mengembalikan pensil yang kita pinjam. Ini contoh jujur kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Nomor 24. Jika kita tidak jujur, maka termasuk ciri-ciri orang titik-titik. Jadi kalau kita itu tidak jujur, termasuk ciri-ciri orang apa? Apakah A, ciri-ciri orang musyrik, atau B, ciri-ciri orang fasik, atau C, ciri-ciri orang kafir, atau D, ciri-ciri orang munafik? Bisa langsung dipilih. Nomor 25. Hukum berbuat baik kepada orang tua adalah titik-titik. Jadi hukum berbuat baik kepada orang tua kita itu bagaimana? Apakah A, sunnah, atau B, mubah, atau C, makruh, atau D, wajib? Kita lanjutkan soal nomor 26. Orang tua kita yang berada di sekolah adalah titik-titik. Jadi ini yang dibahas orang tua kita yang ada di sekolah. Apakah A, ayah dan ibu, atau B, kakek dan nenek, atau D, bapak dan ibu guru, atau D, paman dan bibi? Untuk nomor 26. Kita lanjutkan soal nomor 27.
Perilaku hormat dan patuh kepada guru antara lain ketika bertemu mengucapkan titik-titik. Jadi kita bertemu dengan guru, apa yang kita ucapkan? Yang pertama mengucapkan halo. Yang kedua mengucapkan salam. Dan yang ketiga mengucapkan hai. Itu. Kira-kira apa jawabannya? Kita lanjutkan. Nah, yang D melambaikan tangan. Jadi apakah halo, salam, hai, atau lambaikan tangan? Soal selanjutnya nomor 28. Di bawah ini yang bukan termasuk perilaku hormat dan patuh kepada guru adalah yang bukan ya ini, yang bukan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mentaati perintah guru. Yang kedua, bertutur kata yang sopan. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Jadi yang bukan termasuk perilaku hormat kepada guru. Selanjutnya nomor 29. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling titik-titik. Apakah A. bertengkar, B. bermusuhan, C. mengenal, D. membenci? Nah, apa jawabannya? Soal yang terakhir yaitu soal nomor 30. Cara menyampaikan ketidaksetujuan disampaikan dengan cara yang titik-titik. Apakah A. bersuara keras, atau B. bijaksana, atau C. menyela, atau D. curang? Ini soal yang terakhir ya. Jadi apa jawabannya? Ya silahkan dijawab. Oke. Karena ini sudah nomor 30, berarti PTS pada kali ini sudah selesai. Oke ya, menjawabnya sudah. Kalau demikian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.